Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku seiman dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Tidak bosan-bosannya kita terus dan terus bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan umur kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita, dan utamanya adalah Allah berkenan memberikan taufik, hidayah kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi hamba yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan terus memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menggapai istiqomah ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, benar-benar berada di atas agama Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa, saudara seiman, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, perkenankan kami insyaallah akan menyampaikan pembahasan tentang Kitabul Jami' yang insyaallah kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan menyampaikan pembahasan tentang Kitabul Jami' yang kami ambil dari kitab Bulughul Maram. Untuk mempersingkat waktu, perlu saya sampaikan bahwasanya Kitabul Jami' itu di dalamnya terdapat beberapa bab. Ya. Bab yang pertama adalah babul adab. Bab yang pertama adalah bab tentang adab. Bagaimana nanti kita belajar dari bab ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani adab-adab beliau. Adapun bab yang kedua adalah bab al-bir wassilah. Bab tentang berbakti. Yang dimaksud adalah bab yang mengajarkan kepada kita tentang kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban menyambung tali silaturahmi. Adapun bab yang ketiga adalah bab zuhdi wal wara. Bab tentang kezuhudan dan tentang kewaraan. Bagaimana dalam bab ini kita diajarkan
agar kita menjadi insan-insan yang zuhud terhadap duniawi, dan kita selalu wara', berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang keempat adalah babut terhib min masawi'il akhlak. Bab tentang larangan memiliki akhlak yang buruk. Bab tentang larangan dari memiliki perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kelima adalah bab at-targhib fi makarimil akhlak. Bab yang mengajarkan kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia, agar kita memiliki perilaku yang baik, baik itu perilaku yang baik kepada Allah ataupun perilaku yang baik kepada sesama makhluk atau sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang terakhir adalah babuz zikri wad du'a. Bab tentang zikir dan berdoa. Dalam bab ini kita akan diajarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang bagaimana kita berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi dan keadaan. Kemudian juga kita diajarkan agar selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, perlindungan dan seterusnya. Itu kurang lebih 6 bab yang terdapat di dalam pembahasan Kitabul Jami' yang insyaallah taala kita akan sampaikan pada setiap hari Selasa ba'da subuh seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami bab-bab yang ada di dalam Kitabul Jami' ini, sehingga dengan harapan yang sangat besar mudah-mudahan setelah kita mempelajari Kitabul Jami' maka kita akan menjadi sosok insan yang benar-benar telah mampu merealisasikan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam bab-bab dalam Kitabul Jami' ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung memasuki bab yang pertama. Bab yang pertama adalah babul adab. Bab tentang adab. Kalau kita berbicara tentang adab, maka para ulama di dalam kitab-kitab mereka mengelompokkan adab itu ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah adab kepada Allah. Bagaimana kita hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, yang setiap harinya tak henti-hentinya mendapatkan curahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beradab kepada Allah. Bagaimana kita memiliki adab yang baik kepada Allah Tabaraka wa taala dalam sepanjang hayat kita sampai detik hembusan nafas terakhir nanti. Yang itu semuanya adalah bagian dari wujud asyukru bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, merupakan wujud kesyukuran kita kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita dari sejak kita lahir terus sampai nanti ketika kita dipanggil Allah, nikmat itu akan terus mengalir, terus datang kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah adab kepada sesama makhluk, adab kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beradab kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan makhluk lain, yang tidak mungkin kita berlepas dari keterkaitan dengan semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu kita diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bagaimana kita memiliki adab kepada mereka, baik adab tersebut kepada sesama manusia, baik itu adab kita kepada binatang, baik adab kita kepada benda-benda yang kita miliki, apapun dan siapapun yang ada di sekeliling kita.
itu adalah makhluk-makhluk Allah yang kita akan selalu bersinggungan, berinteraksi dengan mereka, maka di dalam Islam kita diajarkan adab yang baik kepada sesama makhluk. Subhanallah. Kalau kita sebagai insan-insan yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya kita bisa merealisasikan adab-adab kita. Yang pertama adalah adab kita kepada Allah, yang kedua adalah adab kita sesama makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, akan menjadi betapa indahnya kehidupan di bumi ini. Akan tetapi begitu kita sebagai umat manusia tidak menghiraukan atau mengabaikan adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu adab yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, ataupun adab yang berhubungan dengan sesama makhluk, kalau itu semua diabaikan, maka yang terjadi adalah seperti apa yang telah terjadi, yang telah kita lihat, bahkan sebagian kita rasakan, yaitu dalam kehidupan ini akan terjadi hal-hal yang sangat tidak baik, hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan akan muncul berbagai kerusakan-kerusakan di kehidupan di muka bumi ini. Ya. Akan tetapi bila mana umat manusia, khususnya kaum muslimin, di kehidupan dunia ini semuanya benar-benar menjalankan adab-adab, melaksanakan adab-adab yang diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW, maka kita akan rasakan betapa indahnya kehidupan dunia ini. Akan tercapai namanya kedamaian, tercapai namanya ketentraman, ya, tercapai namanya kebahagiaan di kehidupan ini. Dan hidup ini akan terasa begitu indahnya kalau seandainya semua umat manusia umumnya dan khususnya kaum muslimin menerapkan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita memasuki bab ini. Penulis Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam bab adab ini membawakan beberapa hadis yang cukup banyak. Kita langsung masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qal idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, kata beliau. Hak setiap muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ditanya, ketika Nabi mengatakan bahwasanya hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, maka Nabi ditanya, ma hunna ya Rasulullah? Apakah 6 hak tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan satu persatu. Qal idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan saudara muslim yang lain, sampaikan salam, berilah salam kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudara muslimmu itu mengundang dirimu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan wa idza stansahaka fansah lahu. Dan bila mana saudara muslimmu meminta nasihat kepada dirimu, fansah lahu, maka berikan nasihat. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wa idza atasa
fahamidallah, dan jika saudara muslimmu itu bersin, subhanallah, bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia, yarhamukallah, doakan. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan, wa idza marida fa'udhu, dan jika saudaramu, saudara muslim yang lain itu sakit, maka besuklah dia, tengoklah dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila saudara muslim yang lain itu meninggal dunia, fattabi'hu, maka ikutilah jenazahnya, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, dalam Kitabul Jami', dalam bab yang pertama, yaitu bab adab. Nabi menyebutkan ada 6 hak yang seyogyanya setiap muslim satu dengan yang lain berusaha menjaga 6 hak ini, berusaha memberikan kepada saudara muslim yang lain 6 hak ini. Apa tadi? Yang pertama adalah ketika berjumpa saudaranya, salam. Ketemu saudaranya, salam. Dimanapun bertemu, salam. Yang kedua adalah ketika diundang oleh saudaranya muslim yang lain, ya penuhi undangan itu, kalau tidak ada udzur dan tidak ada halangan. Yang ketiga adalah ketika ada saudara kita muslim yang lain meminta nasihat kepada kita, maka kita berikan nasihat, jangan pelit, ya. Kemudian yang keempat, ketika kita mendengar saudara muslim kita di samping kita bersin, ya, mungkin sedang flu, pilek, ya, kemudian dia memuji Allah, baca alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, gitu kan. Jadi dalam hadis yang lain, orang yang bersin tadi ketika mendengarkan saudaranya mendoakan yarhamukallah, maka dia pun disunahkan menjawab. Ya, bahkan sebagian mengatakan wajib menjawab, sebagian mengatakan sunnah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah ketika kita melihat saudara kita atau mendengar kabar ada saudara muslim kita sedang sakit, maka kita disunahkan untuk mengunjunginya, menjenguk. Ya, syukur kita membawa hadiah, kita membawa oleh-oleh dan lain sebagainya. Karena kunjungan kita kepada saudara muslim yang sedang sakit itu menjadi sebuah hiburan yang itu akan membantu mempercepat kesembuhan saudara kita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita mendengarkan kabar ada saudara kita wafat, meninggal dunia, maka kita disunnahkan untuk mengiringi jenazahnya, mengantarkan sampai makam. Dan tentunya bukan hanya itu, karena nanti akan disunahkan juga kita untuk mengsolatinya, ya kan, mendoakannya. Kemudian akhirnya adalah mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 6 hak. Akan tetapi ini bukan berarti pembatasan, bukan berarti hak muslim kepada muslim yang lain itu hanya 6 saja, bukan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW menyebutkan bilangan, itu bukan pembatasan, akan tetapi menunjukkan penekanan akan pentingnya perkara-perkara tersebut. Sehingga para ulama memberikan komentar, kalau kita baca dalam syarahnya, banyak sekali para ulama yang menerangkan bahwa Nabi menyebutkan 6 hak muslim. Ini bukan membatasi, bukan berarti hak muslim satu dengan yang lain itu hanya 6, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya 6 hak tersebut adalah merupakan perkara-perkara yang sangat penting, urgen, untuk selalu kita perhatikan, untuk selalu kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. 6 perkara tersebut. Jadi bukan pembatasan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung kita masuk pada penjelasan satu persatu dari 6 hak tersebut. Yang pertama, Nabi mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengan saudara muslim, maka salamlah kepadanya. Subhanallah. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita, itu salam dulu. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan ibda bis salam qabla al kalam. Awali perjumpaan Anda itu dengan salam sebelum bicara. Mohon maaf ya,
Kita ini kan kadang-kadang kalau sudah terlanjur akrab dengan teman kita, nah itu ketemu itu ya obrolannya sudah tidak karu-karuan. Jadi akhirnya salam pun lupa. Ya, ketemu saudaranya di jalan, saking akrabnya langsung, "Woi, piye kabare bro?" gitu. Lupa tidak salam. Ya, lupa tidak mengucapkan salam. Padahal salam adalah hakul muslim alal muslim. Yang ini sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita. Ya. Dan manfaatnya sangat banyak sekali. Faedah dari salam itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah satu faedah yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan dari manfaat memberikan salam kepada saudara kita adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidaklah masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian bisa saling mencintai satu sama yang lain. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu hal, bila mana kalian mau mengerjakan, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Apa itu? Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkan salam di tengah-tengah kalian, maka kalian wahai kaum muslimin akan saling mencintai satu sama yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu jelas dalam hadis ini penjelasan dari Nabi SAW bahwa menebarkan salam itu adalah salah satu faktor yang sangat besar yang akan menyebabkan tumbuhnya rasa cinta di antara sesama kaum muslimin. Di antara sesama kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama membawakan beberapa asar dari salaf terdahulu bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in itu sampai dahulu itu mereka meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mereka mengunjungi saudaranya hanya untuk menyampaikan salam. Ya. Bahkan ada sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar itu memiliki kebiasaan yang sangat unik. Apa? Pergi ke pasar, ya, tapi bukan untuk belanja. Untuk apa? Menebarkan salam di pasar. Ketemu orang salam, ketemu orang salam, ketemu orang salam. Jadi pergi ke pasar bukan mau belanja, tapi mau menebarkan salam di pasar. Subhanallah. Ini adalah satu sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yang sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa. Dan ketika sudah tumbuh rasa cinta di hati sesama kaum muslimin, itu segala persoalan, segala polemik, segala khilaf, perselisihan, perdebatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang sampai kadang-kadang memanas, itu bisa jadi akan menjadi cair semuanya. Persoalan-persoalan yang rumit-rumit berupa khilaf-khilaf, perdebatan, perselisihan, bahkan ada yang sampai kebencian, sampai permusuhan, itu bisa jadi itu semuanya menjadi cair dengan sebab menebarkan salam. Coba kalau seandainya Bapak Ibu kita coba, panjenengan sedang punya masalah dengan saudaranya, ya mungkin udah berbulan-bulan masalah itu sehingga tidak saling tegur sapa. Di dalam hati ada kendongkolan dengan saudaranya. Coba praktekkan, Anda datang mengunjungi saudaranya, kemudian sapa dia, tebarkan salam kepadanya, "Assalamualaikum." Begitu. Pasti akan terjadi perubahan dalam hati kita. Ya, pasti akan terjadi perubahan. Yang tadinya ada kendongkolan, perlahan-lahan kendongkolan itu akan pudar. Baik dari diri kita yang menyampaikan salam lebih dulu, ataupun saudara kita yang menerima salam. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh sebagian orang, ya.
Saya pernah mencoba, saya beberapa kali mencoba ketika saya punya persoalan dengan seseorang, saya paksa mengunjunginya untuk salam, memberikan salam. Walhamdulillah, mujarab. Benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Ya. Jadi menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin akan menumbuhkan rasa cinta. Dan Nabi tadi mengatakan rasa cinta yang ada di hati kaum muslimin satu dengan yang lain, ini adalah bagian dari bukti keimanan, yang dengan itulah kita akan masuk ke dalam surga Allah dengan iman. Apa kata Nabi tadi? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan bisa beriman dengan sempurna sampai kalian bisa saling mencintai satu sama yang lain sesama kaum muslimin. Jadi ini bukan masalah kecil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menebarkan salam itu bukan masalah kecil, tapi masalah besar. Kenapa? Karena menjadi faktor tumbuhnya rasa cinta di antara kaum muslimin, yang itu bagian dari kesempurnaan iman. Kalau kita bicara kaidah usul fikih, tentunya lain lagi persoalan. Di sana ada kaidah mafhum mukhalafah gitu ya. Kalau mencintai sesama kaum muslimin ini adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman, pertanyaannya bagaimana kalau saling membenci? Kan hari-hari ini, belakangan ini ya, subhanallah, dengan berkembangnya media sosial, medsos atau sosmed, ini masalah perselisihan kecil itu bisa menjadi besar. Masalah khilafiyah fiqhiyah yang sebenarnya itu masalah khilaf yang biasa terjadi di kalangan para fuqaha zaman dulu, yang mereka nggak berantem dengan gara-gara khilaf-khilaf fikih tersebut, tapi gara-gara sekarang ini ada media sosial, itu bisa menjadi besar, bahkan saling boykot, saling hantam, saling hajar, ya, bahkan sampai ada diantaranya saling bermusuhan. Subhanallah, ini sangat tidak pantas terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini akan menyebabkan kebencian ada di hati kaum muslimin dan akan berujung kepada permusuhan, dan umat Islam akan menjadi pecah belah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menebarkan salam ini satu faktor besar yang akan merekatkan hati, merekatkan kembali rasa cinta sesama kaum muslimin. Oleh karena itu tidak heran apa yang dilakukan para sahabat dulu. Subhanallah, para sahabat dulu. Ada sebuah kisah yang tadi sudah saya kutip tadi, yakni yang kisah itu terdapat di dalam riwayat Imam Malik, yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Ya, sebuah kisah yang dikisahkan oleh At-Tufail ibn Ubay bin Ka'ab. Beliau bercerita, At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa beliau pernah menyertai sahabat Abdullah bin Umar untuk pergi ke pasar. Emang Abdullah bin Umar meminta Abdullah bin At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini diminta oleh Abdullah bin Umar untuk mendampingi beliau pergi ke pasar. Ternyata kata At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, ternyata Abdullah bin Umar ini setelah sampai di pasar itu bukan untuk belanja. At-Tufail bin Ubay itu nyangka beliau diminta Abdullah bin Umar mendampingi beliau, menemani beliau pergi ke pasar, itu kirain mau belanja gitu kan. Tapi ketika masuk pasar, ternyata Abdullah bin Umar tidak belanja secuil pun barang yang ada di pasar. Lalu apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Ternyata beliau menebarkan salam, berpapasan dengan orang, salam, assalamualaikum, berpapasan dengan orang lagi, salam, 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 keliling pasar hanya untuk salam. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin di zaman sekarang kalau ada orang kayak gitu ya, karena sudah sebenarnya permasalahannya karena umat Islam sudah begitu jauh dari kebiasaan menebarkan salam. Jadi kalau sekarang kita coba, misalkan saya pergi ke pasar Giwangan atau pasar Pleret atau pasar mana untuk menebarkan salam, mungkin orang akan bilang, gila, gitu kan?
Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kita ini sudah terlalu jauh dari ajaran Nabi yang mulia ini, menebarkan salam. Ya. Tapi saya kira itu satu hal yang perlu untuk kita awali dari sekarang. Ya kalau kita mau pergi ke pasar untuk salam mungkin terlalu berat. Ya udahlah, kalau ketemu saudara kita dimanapun ketemu kita salam lah gitu. Apa susahnya salam cuman satu kalimat assalamualaikum, itu kan sebenarnya tidak berat gitu kan. Tapi yang jadi persoalan adalah hati. Seorang Abdullah bin Umar, subhanallah, dikisahkan oleh Tufail bin Ubay bin Ka'ab, pergi ke pasar untuk menyebarkan salam kepada siapapun, kata Tufail, siapapun yang beliau jumpai di pasar. Berapa ratus orang itu di pasar itu, beliau berikan salam. Dan Abdullah bin Umar tidak pandang bulu kepada siapapun yang ada di pasar itu yang beliau jumpai, semuanya diberikan salam. Ya, entah kaya, entah miskin, entah orang yang terpandang atau orang yang tidak terpandang, semuanya diberikan salam, tidak ada yang ternafikan pada saat itu. Maka At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab sempat menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, ya, beliau mengatakan, bukankah sebaiknya kita duduk-duduk saja wahai Abdullah, bukankah sebaiknya kita duduk-duduk saja? Kalau kita pergi ke pasar hanya untuk seperti ini, keliling pasar, salam, nggak belanja sama sekali, ya, toh Anda datang ke pasar tidak ingin beli apa-apa gitu. Maka Abdullah bin Umar pun menyampaikan bahwa memang beliau pergi ke pasar untuk menebarkan salam. Ya, beliau mengatakan, wahai At-Tufail, kita pergi ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam, wahai Tufail. Kita hendak memberikan salam di pasar kepada siapa saja yang kita temui. Subhanallah. Bisa dilihat di dalam Al-Muwatta. Ini riwayat ini dibawakan oleh Imam Malik, ya. Asar ini dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat terdahulu menebarkan salam. Karena memang manfaat dari menebarkan salam itu sangatlah besar, yaitu bisa menumbuhkan rasa cinta di hati kaum muslimin, dan itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Bagian dari kesempurnaan iman yang ada dalam hati seorang mukmin adalah mencintai saudara mukmin yang lain. Tidak ada kebencian. Kita ingat di dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa kepada kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan doa ini. Janganlah engkau jadikan dalam diriku, ya Allah, ada ghil, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh dalam hati kita itu ada kedengkian kepada saudara mukmin yang lain. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian. Yang disyariatkan adalah hati kita ini harus diisi, dipenuhi dengan rasa cinta. Ya, rasa cinta kepada siapapun saudara muslim kita. Tidak pandang bulu, entah miskin, entah kaya, entah pejabat, entah rakyat, entah orang yang terpandang atau orang yang tidak dipandang, entah orang yang terkenal atau tidak ada yang mengenal, entah kolong merat ataupun melarat, nggak peduli siapapun dia, selagi dia adalah saudara muslim kita, kita harus ada rasa cinta kepadanya. Ya, kita wajib mencintai sesama kaum muslimin. Tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada permusuhan. Ya. Lalu bagaimana agar kita bisa tumbuh dalam hati kita rasa cinta kepada saudara kita? Diajarkan oleh Nabi tadi. Afshus salam bainakum. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Apa kata Nabi? Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian satu hal saja, kata Nabi, yang bila mana kalian mau mengerjakan satu hal tersebut, maka kalian akan saling mencintai satu sama yang lain, yaitu tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam.
Ya. Dan ini gratis. Menebarkan salam tuh nggak butuh duit, nggak butuh biaya. Ya. Cuman modal bibir, suara, dan itu sudah diberi sama Allah. Fasilitas yang sudah diberi oleh Allah, diberikan oleh Allah, tinggal kita gunakan sebaik-baiknya lisan dan bibir kita ini. Ya, mohon maaf, memang di sana ada musuh-musuh anak Adam yang namanya iblis atau keturunannya setan, yang mereka sangat haris, sangat bersemangat untuk mencerai-beraikan ukhuwah. Ya, ingin menghancur dan merusak persaudaraan kaum muslimin. Itu ada selalu dan selalu, dan mereka tidak akan pernah ridha. Maka disinilah kita harus ada perlawanan. Kita harus lawan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan itu, iblis dan keturunannya itu. Mereka menginginkan kaum muslimin bermusuhan, dalam hatinya dipenuhi kedengkian dan kebencian. Maka kita lawan. Kita berusaha hati kita, kaum muslimin, kita penuhi dengan rasa cinta kepada sesama saudara kita kaum muslimin, dengan cara melakukan berbagai kiat-kiat, dengan melakukan berbagai sebab-sebab yang akan menjadikan tumbuhnya rasa cinta sesama kaum muslimin, yaitu apa? Tebarkan salam. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, saya pribadi mengajak Anda semua, mari mulai detik ini kita tebarkan salam. Ya, kita mulai dari yang terdekat. Kita mulai tebarkan salam di tengah keluarga kita. Masuk ke dalam rumah, ketuk pintu, assalamualaikum. Ketemu anak kita walaupun masih kecil, assalamualaikum sayang. Ketemu ayah kita, assalamualaikum bapak. Ketemu ibu kita, assalamualaikum ibu, dan seterusnya. Kepada siapapun kaum muslimin kita salam tiap hari. Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala bahkan beliau menyebutkan salam itu bisa diulang-ulang. Misalkan kita ketemu saudara kita si fulan A di satu tempat, salam. Nggak lama kemudian berpisah dengan si A tersebut, dipisahkan satu ruang, kemudian ketemu lagi, salam lagi. Nggak masalah salam itu diulang-ulang. Ya, coba kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini harus kita kampanyekan salam itu. Salam itu adalah satu hal yang harus kita kampanyekan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya mungkin bahasanya bukan kampanye ya. Bahasanya kita tebarkan. Kita hidupkan. Kita jadikan sebuah syiar yang supaya menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yaitu salam ini. Tapi mohon maaf, perlu saya ingatkan diri saya dan kepada Anda semua. Jadi salam itu harus usahakan ya dari dalam hati. Dan perlu kita fahami bahwasanya salam itu sebenarnya di dalamnya terkandung doa keselamatan untuk saudara kita. Assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu Allah curahkan kepada Anda. Itu kan maknanya kurang lebih begitu. Sehingga kalau kita baca salam itu yang benar. Mohon maaf, ada sebagian orang kalau baca salam tuh, kum, lamakum. Apa itu? Jadi bacanya yang benar karena itu doa. Assalamualaikum. Usahakan kita baca salam itu dari dalam hati. Ya. Jadi nanti usahakan salam itu bukan sekedar tradisi saja, bukan sekedar menjadi sebuah kebiasaan saja. Tapi lebih dari itu. Ya. Makanya pertama baca salamnya yang benar. Ya. Karena itu doa. Kemudian yang kedua, usahakan benar-benar dari dalam hati kita. Kita harus pahami baik-baik bahwa makna yang terkandung di dalam kalimat salam itu adalah mendoakan keselamatan untuk saudara muslim kita yang lain. Ketika kita menebarkan salam assalamualaikum, itu kita benar-benar resapi maknanya. Benar-benar kita memohon kepada Allah agar Allah curahkan keselamatan untuk saudara kita tersebut. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih yang penting untuk kita perhatikan dalam masalah salam. Kemudian salam itu tidak pandang bulu kepada siapapun saudara muslim kita selagi muslim.
Tidak peduli apakah kita kenal dengan si muslim tersebut atau kita tidak kenal. Mohon maaf, ada sebagian orang itu salam tuh pilih-pilih. Salamnya dengan yang dikenal. Kalau nggak kenal nggak mau salam. Bahkan kadang-kadang sering kita saksikan kenal pun kadang nggak salam. Milih juga, milih yang disukai. Kalau yang disukai dia salam. Kalau nggak disukai nggak salam. Itu tidak benar. Dan itu bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Dalam hadis Abdullah bin Amr, beliau mengisahkan, suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perihal amalan terbaik dalam Islam. Pertanyaannya apa? Amalan terbaik dalam Islam. Ya, coba kita simak baik-baik. Amalan terbaik dalam Islam. Ya, ada seseorang datang kepada Nabi bertanya amalan terbaik dalam Islam. Afdalul a'mal fil Islam. Apa jawaban Nabi? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi menjawab. Jawaban Nabi sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, ya Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, yang pertama, engkau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan. Yang kedua, Nabi mengatakan, dan engkau sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi salam itu nggak pilih-pilih. Selagi kita bertemu dengan seseorang, orang tersebut adalah seorang muslim, udah nggak usah pilih-pilih, kita salam. Mohon maaf, saya pernah lihat seseorang itu kalau mau salam itu melihat dulu, dilihatin dulu, dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak tahu ada apanya di kepala sampai di kaki, kenapa dilihatin? Padahal sudah jelas pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, ya. Tapi masih dilihatin dari atas sampai bawah, dilihatin, dipentelengin. Terus setelah itu salam, kadang nggak salam. Bahkan saya pernah bertemu dengan seseorang itu, saya yang memberikan salam, tapi dia melihatin saya dan tidak menjawab salam. Itu sekedar contoh. Itu jelas bertentangan dengan sabda Nabi SAW, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu berikan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi nggak usah pilih-pilih. Selagi yang ada di hadapan kita, selagi yang kita jumpai adalah seorang muslim, maka kita berikan salam. Karena itu hakul muslim alal muslim. Kemudian mungkin ada sebuah pertanyaan, bagaimana kita mengetahui, mengenal seseorang bahwa dia itu muslim atau tidak? Sebagian ulama menyebutkan, yaitu seseorang dikenal sebagai sosok seorang muslim itu pertama bisa dilihat dari penampilan lahiriahnya, ya, mungkin dari sisi cara berpakaian. Kemudian sebagian juga mengatakan bisa dilihat dari sisi tempat tinggal. Misalkan tempat tinggalnya di komunitasnya kaum muslimin, ya. Atau kita melihat amaliyah kesehariannya. Jadi ada 3 paling tidak. Yang paling pertama sebenarnya melihat amaliyahnya. Kita tahu dia sholat, kita tahu dia pergi ke masjid sholat, ya. Yang sholat ke masjid ya biasanya muslim, pergi ke masjid sholat biasanya muslim. Misalkan kita pernah ketemu orang itu sholat Jumat bersama kita, yang sholat Jumat pasti muslim, insya Allah. Adapun hakikatnya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua adalah melihat dari sisi penampilan. Penampilannya adalah penampilan Islam. Misalkan dia pakai busana muslim, ya. Kemudian yang ketiga adalah tinggal di komunitas kaum muslimin dan kita tidak pernah mendengar informasi bahwa orang itu non muslim. 3 ini yang disebutkan sebagian ulama bagaimana kita gunakan untuk mengenali seseorang sebagai sosok seorang muslim, ya. Walaupun kita tidak tahu siapa namanya,
walaupun kita tidak tahu dari mana asalnya, kalau kita kenal, kalau kita tahu bahwasanya dia adalah seorang muslim walaupun kita belum kenal, maka masuk dalam hadis ini kita salam. Ya, sehingga contohnya misalkan sekarang kan mungkin kita tinggal di komplek yang di situ ada kos-kosan, ada kontrakan-kontrakan. Yang namanya kontrakan dan kos-kosan itu penghuninya bergantian. Hari ini ya si fulan A, besoknya udah ganti si fulan B. Sehingga mungkin saudara-saudara kita muslim yang ada di kontrakan ini banyak kita tidak kenal. Kita berpapasan di jalan, apa yang kita lakukan? Salam. Walaupun kita nggak kenal, nggak pernah berkenalan, belum pernah berkenalan. Ya. Apalagi kepada orang yang sudah kita kenal. Yang tidak kita kenal saja kita disunahkan salam, apalagi dengan yang kita sudah mengenal lama. Mohon maaf, ada sebagian orang itu kalau sudah mengenal lama, sudah akrab, justru malah nggak pernah salam. Keliru. Seharusnya orang-orang yang sudah kita kenal lama, justru ketika kita berjumpa dengannya lebih semangat lagi untuk memberikan salam. Ya, memberikan salam kepadanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita sambung hak yang kedua insya Allah pada pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa terus mempelajari agama Allah dengan baik, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ini akan dipenuhi dengan berbagai aktivitas kita yang terarah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita yang mulia. Terkhusus adalah masalah adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sosok seorang muslim yang memiliki adab yang baik, yang akan menjadi sebuah cerminan akan indahnya ajaran agama Islam yang mulia, yang indah, yang bila mana pemeluknya itu mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, tentunya orang-orang yang ada di sekeliling kita pun akan merasa nyaman, akan merasa bahagia, akan merasa nyaman ketika berdampingan dengan kita, dan dengan harapan mereka pun akhirnya akan ikut mengikuti ajaran agama Islam yang mulia ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya yang saya sampaikan datangnya dari Allah. Ada kesalahan karena dari kebodohan saya, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.